Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Astika dengan NIM 210425051, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep competitive advantage. Pertama, ada etika pada masyarakat informasi. Yang pertama, ada pilihan etis. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Kedua, ada tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang akan dibuat. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem atau organisasi. Selanjutnya ada proses hak. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Pertama, ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Beberapa materi perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan berdasarkan pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada akses ilegal pada pasal 30, intersepsi ilegal pasal 31, gangguan terhadap data interference itu pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Selanjutnya gangguan terhadap sistem terdiri dari sistem interference pasal 33 Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada penyalahgunaan alat dan perangkat yaitu misuse of device yaitu pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Selanjutnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengembalian keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Dan yang terakhir, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Selanjutnya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.